Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Laundry Kita. Perkenalkan, nama saya Sandi Hardiansyah, bertugas membuat form karyawan, dan perkenalkan teman saya di samping. Perkenalkan, nama saya Samantha Arta Sinwaji. Saya bertugas untuk membuat form pembayaran. Perkenalkan, saya Widiarti Supitri, bertugas untuk membuat form transaksi. Perkenalkan, nama saya Salpanigoran Siombing. Saya mengerjakan form detail transaksi. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurhaliza. Di sini saya bertugas membuat form pelanggan. Perkenalkan, nama saya Mirna Friska. Di sini saya bertugas membuat form pelayanan. Perkenalkan, nama saya Nabila Amaliasna. Saya di sini membuat form jenis layanan. Perkenalkan, nama saya Yova Indah Rizky Simbolon. Saya bertugas membuat form pewangi. Baiklah, mari kita menuju ke desk projectnya. Baiklah, masuk ke saya, Sandi Hardiansyah, yang dimana saya membuat tabel karyawan. Nah, di sini kita membuka database-nya terlebih dahulu. Sebelum membuka database, kita pastikan membuka sum. Nah, seperti ini, guys. Oke, lalu kita masuk ke database-nya. Nah, di sini ada tabel karyawan, yang dimana tabel karyawan ini adalah tugas saya. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke struktur, yang dimana di sini di dalam struktur kita ada 5 field, yang dimana ID karyawan sebagai primary key, field kedua nama, field ketiga alamat, field keempat nomor telepon, dan field kelima adalah foto. Masing-masing terdapat tipe. ID karyawan bertipe varchar, nama varchar, alamat varchar, nomor telepon varchar, dan foto blue. Sudah, kita masuk di database-nya, kita menuju langsung ke formnya. Nah, di sini terdapat form karyawan. Nah, lalu kita klik saja. Oke. Nah, di sini kita memasuki ID karyawan. Nah, kita akan memasuk dulu ya. Ke 09. Lanjut nama. Sandi Aulia. Alamat Jalan Parapat. Oke, di sini K-nya tidak boleh huruf kecil, tetapi kita di sini K-nya huruf besar karena itu adalah primary key. Oke, langsung kita masuk ke nomor telepon. Nomor telepon bebas ya, berdasarkan nomor telepon kalian. Nah, nomor telepon saya 08 53 46 67 86 67. Lalu kita di sini bisa memasuki foto juga. Nah, ini dia. Langsung double klik aja. Nah, sesudah double klik, di sini ada memasuki ini beberapa foto ya. Bisa kalian pilih yang mana saja berdasarkan keinginan kalian. Nah, seperti ini. Nah, ini foto saya. Oke, open langsung. Nah, di sini nih bakalan muncul foto saya sendiri. Nah, sesudah itu langsung kita simpan saja. Nah, oke. Data berhasil disimpan ya. Kita oke kan. Lalu kita lihat di database. Ada tidak? Nah, oke. Sebelum itu harus kita restart dulu. Nah, lalu kita masuk ke browse. Nah, tadi kan K09 ya guys ya. Nah, disinilah kita sudah mendapatnya. Nih. Nah, kalau mau nengok foto gimana? Nah, ini langsung aja. Kita klik sekali, dia bakal terotomatis. Nah, ini menampilkan ini sudah terdownload dianya gitu.
Lalu kita memasuki langsung ke lagi. Nah, di sini kita akan mengupdate ya guys ya. Nah, mengupdate-nya dengan cara klik. Nah, ini kan ada muncul nih. Yang bisa diupdate adalah nama, alamat, sama nomor telepon dan foto. Kenapa ID karyawan tidak bisa diupdate? Karena itu adalah primary key-nya. Nah, seperti ini. Namanya Sandi Aulia ya guys ya. Nah, ini kita hapus saja menjadi Sandi Aulia Alia Ilham. Oke. Nah, langsung ini kita simpan aja. Oh, sama jalannya bisa. Boleh jalan Ade Irma. Oke, simpan. Data berhasil diupdate. Oke kan? Nah, lalu kita lanjut aja ke database-nya. Oh, sebelum lanjut ke database, kita lihat dulu di kita lihat. Nah, kan di sini sudah terupdate ya. Jadi Alia Ilham, tadinya Sandi Aulia menjadi Alia Ilham. Nah, seperti itu. Dia yang bisa diupdate hanya nama, alamat, sama nomor telepon. ID karyawannya tidak bisa dikarenakan primary key. Lalu kita hapus ya guys ya. Nah, kita hapus seperti ini. Hapus. Nah, data berhasil dihapus. Nah, coba kita lihat lagi. Oke, K09-nya tidak ada. Lanjut kita masuk ke database-nya. Nah, jangan lupa kita restart atau refresh. Nah, 09 sudah terhapus. Dan itu saja penjelasan dari saya, Sandi Hardiansyah, sebagai pembuat tabel karyawan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Malisna. Saya di sini membuat tabel jenis layanan. Di sini ada 4 field, yaitu ID jenis, tipenya varchar atau primary key. Yang kedua, jenis layanan cuci. Yang ketiga, harga per kilo, tipenya varchar. Yang keempat, harga per item, tipenya varchar. Nah, di sini jenis layanan merupakan bagian dari sistem informasi laundry yang berfungsi untuk mengelola data layanan laundry yang disediakan. Data yang diinput dari form ini akan disimpan dan ditampilkan kembali melalui database MySQL. Selanjutnya kita memasuki form jenis layanan. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama, ID layanan nih. Ini ID layanan bisa kita tambahkan J07. Di sini nama layanannya bisa kita buat cuci baju, dan harga atau per kilo ini kita buat di harga 1.500, dan harga per item kita buat di harga 1.800. Nih, kita simpan. Data berhasil disimpan ya. Nih, kita klik OK. Nih, dia muncul ya nih, J07-nya. Ini juga bisa kita edit. Nih, nama layannya kita edit jadi cuci celana. Nih, kita simpan. Ini juga bisa kita ganti. Maaf ya. Ini juga bisa kita ganti harga atau per kilonya, kita ganti jadi 1.600. Ini harga per itemnya kita ganti 1.400. Nih, kita simpan. Nih, ID sudah ada, mau edit atau ini dibuang. Yes. Data berhasil diperbarui. Oke, nih ya datanya, nih J07. Nih datanya juga bisa kita hapus ya.
Data berhasil dihapus ya yang J07. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufrain Rizky Simbolon. Ini saya sudah ada di database Pewangi. Di ya ada ID Pewangi, nama Pewangi, harga berpikir Pewangi. Kita masuk ke kabinetnya. Setelah itu kita ke Pewangi. Di sini sudah ada ID Pewangi, nama Pewangi. Untuk menambahkan data kita klik, kita masukkan P07, nama Pewangi. Harga berbeda. Setelah itu kita klik button simpan. Nyatakan simpan. Setelah itu untuk kalau kita mengedit datanya, kita bisa klik di nama Pewangi. Misalnya kita ganti menjadi Hill. Kita simpan. Data berhasil diupdate. Untuk button hapusnya, kita klik satu data. Yang ini, terus kita hapus. Data berhasil dihapus. Baik, di sini saya bertugas membuat ID pelanggan, di mana di dalam ID pelanggan ini berisi 4 table field. Yang pertama ada ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor HP. ID pelanggan tersebut dia yang primary key dan tipe datanya integer. Dia berfungsi sebagai identitas unik setiap pelanggan. Lalu nama dia varchar. Dia berfungsi untuk menyimpan nama lengkap. Lalu alamat, dia tipe datanya varchar juga, dia untuk menyimpan alamat pelanggan. Lalu terakhir dia untuk nomor HP, tipe datanya varchar, dia untuk menyimpan nomor telepon pelanggan. Database ini ditampilkan menggunakan PHP MyAdmin, sehingga data bisa dicek, diedit, atau dihapus secara langsung dari server lokal. Langsung lanjut kita ke formnya. Form pelanggan ditampilkan pada aplikasi desktop atau VBNet. Form ini bertujuan untuk menginput, mengupdate, menghapus, dan melihat data pelanggan secara cepat. Bagian utamanya itu dia ada ID customer, nama, alamat, dan nomor HP. ID yang pertama ini dia ada ID customer. Kalau kita bikin di sini ID pelanggannya dia 10. Maaf, contohnya misalnya 30. Namanya oh iya, 30 sudah ada. 50 kita buat. Terus namanya Adi, alamatnya Pematang Siantar, nomor HP kita buat acak saja. Sudah, langsung saja kita simpan hasil. Nah, di sini dia sudah tampil. Jika mau dihapus, maaf. Jika mau di edit juga bisa. Misalnya ini namanya kurang nih.
Ya, yang pertama kan Adi. Bisa kita buat nama lengkapnya Adi Handoko. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah tampil. Jika ingin mencari juga bisa. Contohnya di sini. Yang tadi kan Adi. Langsung kita buat saja namanya Adi Handoko. Nah, ini sudah muncul. Baik, situ sampai sini aja teman. Kalaupun mau dihapus juga bisa. Misalnya dihapus. Langsung kita hapus. Oke, baik. Sampai sini saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Merne Friska. Di sini saya membuat tabel layanan dan form pelayanan. Ini adalah tampilan dari layanan. Di dalam tabel layanan memiliki 6 field. Yang pertama adalah ID layanan, atributnya primary key. Yang kedua nama layanan, yang ketiga harga per kilo, yang keempat harga per item, yang kelima adalah pewangi, atributnya adalah foreign key. Yang keenam adalah jumlah per pieces. Sekarang kita ke VBNet-nya. Ini adalah form pelayanan. Di dalam ini memiliki ID layanan, nama layanan, harga per kilo, harga item pewangi, harga pewangi per pieces, jumlah pewangi. Di dalam ID layanan ini kita harus sesuaikan dengan yang ada di form pelanggan. Contoh yang saya buat adalah 40. Dan untuk di nama layanan ini berdasarkan dengan jenis layanan yang ada di form layanan sini. Saya contohkan cuci kering. Untuk harga per kilonya adalah 1.500, untuk harga per itemnya adalah 1.900. Untuk di pewangi itu disesuaikan dengan form pewangi. Ini adalah nama pewanginya. Saya contohkan adalah Downy. Untuk harga pewangi Downy per piecesnya 2.000. Jumlah pewangi yang saya pakai, saya contohkan adalah 4. Saya simpan. Dan untuk hasilnya ini. Kita klik ID untuk mau update summer dash. Klik di dalam ID. Saya mengubah nama layanannya menjadi Premium Laundry. Lalu klik update. Dan tersimpan yang ada di ID 40. Untuk menghapusnya, klik di ID layanan, lalu hapus, klik yes. Oke, data terhapus. Terima kasih. Perkenalkan, saya Widyarti Supitri. Di sini saya bertugas membuat tabel transaksi. Langsung saja kita ke struktur tabelnya. Terdiri dari 6 field. Yang pertama yaitu ID transaksi sebagai primary key. Yang kedua nomor nota. Yang ketiga tanggal masuk. Yang keempat ID pelanggan sebagai foreign key. Yang kelima tanggal selesai. Yang keenam status. Langsung saja kita masuk ke form transaksinya. Di sini ada ID transaksi. Diharapkan ID transaksi sesuai dengan ID layanan. Saja kita asal masukkan ID transaksinya 40. Nomor notanya FN 40.
Ini misal tanggal 9. Jika kamu lupa ID atau nama nama, maka tekan F1 seperti ini. Tanggal selesai, misal ini status. Jika status diterima maka berwarna biru, status diproses maka akan berwarna kuning, status selesai akan berwarna hijau. Misal status diterima. Kita simpan. Maka data berhasil disimpan. Klik OK. Misal kita edit statusnya menjadi selesai, simpan, berhasil disimpan, maka dia akan berubah menjadi warna hijau dengan status selesai. Hapus, klik hapus. Dia ingin menghapus satu data berhasil dihapus. Udah, sekian penjelasan tentang tabel transaksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saud Panegoran Siombing. Tugas saya di sini yaitu membuat detail transaksi. Kita di sini pertama-tama membuat tabel. Yang pertama di sini kita membuat tabel ID detail. ID detail ini memiliki primary key, yang kedua ID transaksi, dia memiliki foreign key, yang ketiga ID layanan, yang memiliki foreign key juga, yang keempat jenis harga, yang kelima jumlah, yang keenam harga satuan, ketujuh ID pewangi, ke-8 total pewangi, yang ke-9 subtotal. Lanjut kita ke form detail transaksi. Form detail transaksi ini dia memiliki, pertama-tama dia memiliki keterikatan. ID transaksi ini dia memiliki keterikatan dengan transaksi. ID layanan ini memiliki keterikatan kepada pelayanan. Baiklah, pertama kita buat ID detailnya 4, ID transaksinya 40, ID pelayanannya 40, jenis harganya kita pilih saja kiloan atau item, kita pilih saja kiloan. Dan di sini bisa dilihat harga satuannya. Dan kita juga bisa jumlah ini dia bisa dikatakan harga dari harga satuan ini. Kita klik saja 9, berarti 9 kilo. Dan langsung ke harga satuannya berarti kalikan 1.500. Dan bisa kita simpan dan data berhasil disimpan. Dan kita di sini bisa juga selanjutnya ada, bisa dibilang tabel update. Kita ganti saja jadi item dan kita klik update, data berhasil diupdate. Di sini tadi yang tadinya kiloan berubah jadi update. Dan kita selanjutnya taruh hapus, kita hapus saja dari 4, kita hapus saja, data berhasil dihapus dan tidak ada lagi angka 4-nya. Selanjutnya batal, misalnya kita buat misalnya 4,
ID transaksinya 40, ID layanannya 40, luarnya misalnya semualah salah, bisa dibilang dikatakan salah, kita bisa mengklik batal dan terhapus semua. Dan selanjutnya kita di sini ada di tombol tutup, kita klik tutup, nanti hapus semua. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samanta Arta Sinuaji sebagai pembuat tabel pembayaran sekaligus form pembayaran. Oke, di tabel pembayaran kita punya 7 field. Field yang pertama adalah ID bayar sebagai primary key, ID detail sebagai foreign key, ID karyawan sebagai foreign key, total, metode pembayaran dengan tipe data enum, dengan item cash dan transfer. Field status, tipe datanya enum dengan item lunas dan hutang, tanggal bayar dengan tipe data date. Oke, langsung saja kita masuk ke formnya. Oke, di sini saya juga sebagai pembuat desain-desain dari dashboardnya, dari form-form yang lain juga. Oke, di dashboard ini juga bisa diganti tema-temanya, ada banyak ya. Contoh tema default, tema ocean, tema Assassin's Slayer, dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung masuk ke form pembayaran. Beginilah tampilan form pembayaran, dan langsung saja kita operasikan form pembayaran. Masuk ke ID bayar. Kita buat ID-nya bebas ya, yang penting angka saja, 334. ID detail transaksi. Jika kamu lupa dengan ID detailnya, tekan saja tombol F1 agar menuju ke form detail transaksi. Oke, kita masukkan ke angka yang keempat. Oke, di sini totalnya sudah otomatis ya. Kita ambil dari total di detail transaksi. Kita ambil dari subtotal ini. Nah, ini yang kita ambil dari 40.300. Karena kita buat tadi ID detailnya 4, maka atau ID transaksinya 40. Maka dia langsung masuk ke sini. Nah, 4. Kalau kita buat 3, nah ini yang tadi 2 ataupun 1. Nah, kali ini kita mau masukkan ID yang keempat. Oke. Di sini ada ID atau nama karyawan. Di sini siapa yang mencuci pakaian yang ini, siapa yang mengerjakannya, dan siapa yang menerima pembayarannya. Contoh kita buat nama saya sendiri yaitu Samanta Arta. Metode pembayarannya cash. Dan jika kita ingin membuat metode pembayarannya transfer, jika karyawan atau jika pelanggan ingin memilih metode pembayaran transfer, maka ada berbagai macam pilihan untuk untuk pilihan transfer. Ada Kris, Dana, OVO, GoPay, dan Kredivo. Kita pilih saja metode cash. Statusnya lunas ya. Tanggal bayarnya tanggal 15. Langsung saja kita simpan. Data pembayaran berhasil disimpan. Oke, ini ada masuk ya. Oke, data ini juga bisa diedit. Contohnya kita ingin mengedit metode pembayarannya. Yang tadinya cash kita ubah jadi transfer. Yang statusnya juga bisa kita ubah jadi hutang. Oke. Langsung saja kita update. Data pembayaran berhasil diperbarui. Oke. Udah berubah ya. Nah, jika dia status pembayarannya lunas, maka akan berwarna hijau. Jika dia status pembayarannya hutang, maka akan berubah menjadi warna merah. Oke. Data ini juga bisa kita hapus. Sebelum menghapus, kita buat jika kita salah-salah mengedit atau kita tidak jadi mengedit, maka kita bisa menekan tombol batal. Maka akan hilang semua text box yang di atas. Oke. Lanjut saja, kita ingin menghapus datanya. Kita klik dulu data yang ingin dihapus dan tekan tombol hapus. Yakin ingin menghapus data ini? Yes. Data berhasil dihapus. Oke. Dan kita juga bisa mengekspor data ini menuju ke Excel. Dan nanti akan
direkap di Excel sebagai laporannya. Kita klik saja export to Excel. Nah, dia akan langsung menuju ke Excel workbook. Inilah akan bisa dibuat untuk menjadi laporan pembayaran hour laundry. Dan total laba bruto ini adalah total laba kotornya. Dari total seluruh ini jika dijumlahkan, maka akan mendapatkan laba bruto 184.200. Oke. Saya kira hanya ini saja penjelasan yang saya bisa berikan mengenai form pembayaran ini. Saya rasa sudah cukup, akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu best project kami yang bertema laundry kita, yang dimana kami sudah berupaya membuat project kami yang ditugaskan oleh Pak Irfan Sudahri Damani MKOM. Terima kasih oleh Bapak untuk bimbingannya beserta dalam pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pergi. Habis saya baru pergi dari kita. Pertama nanti perkenalkan nama. Kami dari nama. Saya bertugas apa? Udah aku lagi keluar Hah? membuat form ini. From ini. Saya bertugas membuat form pelayanan gitu. Ya. Kelompok 1 ya? Iya. Udah pulang buat dua Oke. Siapa yang buat tahu kan? Oh, sama barusannya serius sedikit loh. Aku aja yang buat. Pereng nggak sih? Diam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Dia mau cakap. Apa kali? Cepet banget Suegi. Apa yang gak dapat? Kasih tuh lagi. Ayo. Pegal ini. Udah. Capek tadi tuh. Main kan. Dicapai karamen. Woi. Ayo. Jajan. Bangsaan di mukanya. Agak mundur. Apa kan dulu? Turunkan. Oke. Lagi turunkan. Ini banyak kali tuh. Kamera 60 fps. Itu tangannya agak Masih lagi gue. Apa udah. Lagi. Kan dulu. Udah menikah gue.